Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ananda Ramadan, NIM 2019 121 dari Prodi Manajemen kelas B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kasus Holy Wings. Kasus Holy Wings dengan dugaan penistaan agama. Dalam akhir pekan bulan Juli tahun 2022 dan beberapa hari lalu ini, sempat gembar terkait isu permasalahan kasus restoran atau Cafe Holy Wings yang diduga melakukan penistaan agama. Kejadian ini berawal dari beberapa gerai Holy Wings yang berlokasi di daerah kawasan BSI Tangerang, di mana mengadakan sebuah promo berupa minuman alkohol gratis untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria. Promo itu kemudian menuai banyak hujatan dari berbagai pihak karena dianggap telah melecehkan dua orang suci dalam dua agama yang ada di Indonesia, yakni Islam dan Kristen. Selanjutnya, penyidik Satreskrim Polres Metro Jaksel menangani kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh manajer atau sebuah kafe HW, di mana sudah ditetapkan 6 tersangka. Setelah itu, dengan segera pihak kepolisian memasang garis polisi, karena ruangan tersebut diduga menjadi tempat berdiskusi dan merumuskan desain promosi tersebut. Selanjutnya, mereka dijerat beberapa pasal, salah satunya pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 1 tahun 1946. Dan akibat dari kasus tersebut, 12 gerai Holy Wings ditutup dan dicabut izin usahanya. Tidak hanya itu, para karyawannya terpaksa dipecat dan dirumahkan, namun tetap diberi gaji. Berikut adalah data informasi terkait keenam tersangka. Yang pertama, EJD sebagai Direktur Kreatif Holy Wings. Yang kedua, NDP selaku Kepala Tim Promosi. Yang ketiga, DAD bagian pembuat desain virtual. Yang keempat, EA Tim Admin Media Sosial. Yang kelima, AAB selaku Sosmed Officer. Dan yang terakhir, 6, AAM selaku Admin Tim Promo. Nah, selanjutnya saya akan bahas analisis teori bias. Apa sih teori bias itu? Arti bias menurut KBBI adalah kecenderungan untuk mendukung atau menentang sesuatu hal, orang atau kelompok daripada yang lain dengan cara yang kurang adil. Bias merupakan kecenderungan kesalahan prediksi menurut Shevrin 2007. Aspek bias merupakan salah satu aspek yang cenderung menghasilkan keputusan yang tidak menjamin ketepatan secara mutlak. Pengambil keputusan memiliki kemungkinan untuk mengambil keputusan yang salah. Nah, berikut ini ada 6 faktor dan fakta penyebab kasus Holy Wings. Yang pertama, strategi promosi, di mana mengandung unsur sara dengan menyinggung orang suci dalam agama. Yang kedua, konsep yang salah, karena tak etis dengan menggunakan konsep sebuah bar. Yang ketiga, produk minuman beralkohol yang dijual bebas di sana. Dan yang keempat, efek yang ditimbulkan, mendapat kecaman dari masyarakat, mendapatkan pencabutan izin usaha, hukuman sanksi, dan lain-lain. Yang kelima, target atau sasaran pemasaran yang berisiko, karena menjual minuman yang haram dikonsumsi dan ilegal. Yang keenam, decision making yang salah, dalam membuat promo untuk meramaikan usahanya. Selanjutnya, yang kedua, saya akan bahas mengenai six thinking hats. Di sini ada 6. Yang pertama, topi warna hitam diartikan sebagai sifat yang suram, pesimis, mewakili dari sisi negatif, dengan mempertimbangkan kemungkinan tidak berhasil. Yang topi biru, kontrol proses untuk bergerak maju, dengan mengalihkan pemikiran atau diskusi ke topik atau perspektif yang berbeda. Untuk topi putih, di sini bersifat analitis dan berfokus pada data, dengan mengikuti tren yang ada. Untuk topi kuning, merupakan sisi kepositifan dalam menghadapi masalah, bersifat optimis, dengan memandang manfaat,
dan peluang apa yang diperoleh. Tapi hijau melambangkan kreativitas berdasarkan model berpikir produktif dan prinsip dengan mencari berbagai opsi dan solusi yang ada. Topi merah mengenai emosi, intuisi, dan firasat dengan melihat bagaimana reaksi orang lain secara emosional. Selanjutnya, Six Thinking Hats terhadap Holy Wings. Decision making atau keputusan yang diambil Holy Wings dapat diartikan sangat ceroboh. Mengapa? Karena manajer dan tim promosi tersebut tidak mempertimbangkan risiko maupun akibat dari hal yang mereka perbuat. Tidak adanya antisipasi dan sangat berisiko dengan menyangkut perihal agama yang cenderung sensitif di kalangan masyarakat. Semata-mata hanya keuntungan, kepentingan pribadi, dan ketenaran instan yang ingin mereka dapatkan. Dan akibatnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan justru membuat diri mereka merugi. Selanjutnya, nomor 3, saya akan membahas mengenai analisis BATNA dan SOPA. BATNA sendiri, Best Alternative to a Negotiated Agreement, yaitu langkah-langkah atau alternatif-alternatif yang akan dilakukan oleh seseorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. ZOPA, Zone of Possible Agreement, yaitu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi jika mengalami kebuntuan. Nah, berikut ini adalah analisis BATNA dan SOPA pada kasus Holy Wings. Yang pertama, dengan membayar sejumlah denda berupa uang sesuai yang telah ditentukan. Yang kedua, menerima ketentuan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Yang ketiga, menerima sanksi yang telah diberikan atau yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai root cause analysis. Di sini saya menggunakan pabrik atau perusahaan kain dan mas mengenai kecacatan produk. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi dan berhubungan dengan kausalitasnya. Yang pertama ada metode. Yang menyebabkan kecacatan produksi sendiri adalah manual, tidak adanya SOP. Yang kedua mesinnya rusak, macet, sudah tua, rentan, atau terlalu panas. Yang ketiga, di sini faktor lingkungan sangat mempengaruhi kecacatan produk itu sendiri. Yang pertama, karena lingkungannya panas atau minim udara, berisik dan tidak kondusif, kotor, karena tidak terjaga kebersihannya. Yang keempat, manusia. Kurangnya staf atau tenaga kerja, SDM yang tidak bertanggung jawab, dan tidak ada training pada SDM itu sendiri. Dan mereka tidak paham SOP, dan tidak teliti akan pekerjaan yang mereka laksanakan. Untuk materialnya, yang menyebabkan produk rusak yaitu kainnya lengket, salah spek, layout mesin belum cocok, salah pemotongan kain, pattern, salah penempatan kain. Nah, inti dari adanya kecacatan produk itu sendiri disebabkan oleh tenaga kerja yang kurang ahli dan teliti, serta tidak memahami SOP dengan baik. Lalu penggunaan metode produksi yang dinilai kurang efektif dan efisien, sehingga proses dalam produksi cenderung terburu-buru oleh target produksi. Selanjutnya teknologi, mesin yang kurang memadai untuk mendukung proses produksi, dan bahan yang kurang kualitasnya. Untuk lingkungan juga patut diperhatikan karena memang harus dijaga sanitasi, terjaganya kebersihan dan kenyamanan tempat kerja untuk berkegiatan dan melakukan proses produksi itu sendiri. Sekian materi dan pembahasan mengenai analisis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.